Sahabat Pangan Aman, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Podcast Klub Pompi, Badan POM memberi informasi. Halo sahabat Pompi semua, selamat datang di podcast Klub Pompi, POM Pemberi Informasi. Seperti namanya, podcast ini akan memberikan informasi seputar keamanan pangan, berbagai informasi seputar keamanan pangan. Dan bisa diakses melalui YouTube Klub Pompi dan juga di Spotify. Oke teman-teman, bersama kita saat ini sudah hadir Pak Adi Lukman. Beliau adalah Ketua GAPMI dan karena GAPMI ini adalah Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia ya Pak ya. Pasti Pak Adi Lukman sudah banyak sekali berinteraksi dengan para pelaku usaha pangan olahan ya Pak ya. Tapi mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu Pak, silakan Pak. Oke baik, selamat siang sahabat Pompi seluruh Indonesia yang luar biasa. Saya Adi Lukman, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia. Tentunya Badan POM ini menjadi mitra utama dari industri makanan dan minuman. Karena memang kita selalu berinteraksi dengan Badan POM untuk izin edar dan untuk pengawasan pangan di Indonesia. Saya kira ini merupakan satu kolaborasi yang strategis untuk membangun industri makanan dan minuman di Indonesia dan juga untuk masuk ke pasar global. Iya Pak. Jadi memang sepertinya Badan POM dan GAPMI pelaku usaha pangan olahan secara umum ini sudah melakukan sinergi yang sangat baik ya Pak ya dalam menjamin keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Oke, mungkin menurut Bapak sendiri apakah pangan olahan yang diproduksi oleh pelaku usaha kita saat ini benar-benar sudah menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan sehingga memang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita Pak? Ya, ini menjadi prioritas utama dari industri makanan minuman karena kita melihat bahwa keamanan pangan ini menjadi faktor penting dalam keberlanjutan industri makanan dan minuman. Oleh sebab itu, saya selaku ketua asosiasi selalu mendorong anggota industri makanan dan minuman untuk memenuhi kaidah-kaidah keamanan pangan. Sangat penting sekali. Jangan sampai produk kita diproduksi kemudian dimasuk pasar, kemudian menyebabkan ada masalah di pasar, outbreak dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting. Tapi memang harus disadari bahwa masih banyak industri-industri pangan kita yang terutama yang teman-teman kita di kelas kecil rumah tangga ini yang masih belum 100% mengerti. Nah inilah yang menjadi tantangan kita bersama dan kita harus membantu yang IKM-IKM ini untuk naik kelas, artinya mereka harus mengerti tentang keamanan pangan. Dan makanya kita punya program tuh sama Badan POM bersama-sama. Bisa diceritakan programnya apa karena memang untuk memajukan keamanan pangan terutama di Indonesia gitu ya, industri kecil menengah itu memang kan nggak bisa Badan POM sendiri Pak ya, pasti memerlukan mitra-mitra untuk mengajak UKM-UKM itu untuk tumbuh menjadi lebih besar. Bapak bisa cerita juga apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan dengan bermitra dengan Badan POM? Oke, baik. Jadi kita dengan Badan POM punya program orang tua asuh, OTA. OTA ini sudah di launching 2 tahun lalu dan tentunya kita berkolaborasi dengan Badan POM untuk menaikkan kelas teman-teman kita yang kelas IKM ini untuk mau naik kelas menjadi lebih baik lagi. Dan terutama kita penekanannya di dalam keamanan pangan, prinsip-prinsip keamanan pangan harus dijalankan dan kita bersama-sama membina mereka, anggota-anggota GAPMI juga bekerja membantu yang IKM-IKM itu memberikan pengertian dan untuk bagaimana keamanan pangan dijalankan di dalam proses produksi sampai pangan itu aman dikonsumsi oleh masyarakat. Di samping dengan Badan POM kita juga dengan kementerian lain ada perindustrian, ada perdagangan, ada Kemenkop UKM dan juga dengan Pemda-Pemda kita memberikan training-training. Ini yang kita lakukan bersama. Dan tentunya kita juga mendorong yang IKM-IKM ini kalau bisa memenuhi ketentuan untuk registrasi ya, karena banyak IKM-IKM kita yang masih belum terlalu mengerti sehingga mereka perlu dibimbing. Dan Badan POM punya program percepatan untuk IKM, saya kira ini sangat bagus sekali dan beberapa kali juga memberikan coaching klinik buat mereka. Ini tentu sangat bermanfaat dan saya yakin Indonesia akan semakin baik. Apalagi Badan POM sudah 22 tahun ya.
22 tahun untuk tangguh untuk Indonesia. Saya kira kita berharap Badan POM ini bisa mendorong pertumbuhan industri makanan minuman lebih baik lagi, seperti itu. Ya, itu harapannya itu membuat saya agak terenyuh Pak, karena itu harapan kita semua ya Pak ya. Benar. Kita menginginkan Indonesia yang lebih baik nantinya gitu. Dan dengan kolaborasi seperti itu bukan tidak mungkin gitu loh, dari dari apa yang sudah dilakukan GAPMI, pelaku usaha pangan olahan yang cukup besar gitu ya, untuk membantu yang kecil untuk tumbuh. Benar. Sehingga akan bersama-sama tumbuh, akan membuat ekonomi menjadi lebih baik ya Pak ya. Iya benar. Dan juga kondisi masyarakat kita terlindungi, keamanan pangannya gitu ya Pak ya. Program OTA salah satunya minggu lalu misalnya Kepala Badan sampai jauh-jauh ke Ambon misalnya. Ya, itu memberikan bantuan kepada IKM untuk menggugah, sebenarnya ini bantuan ini untuk menggugah mereka untuk mau naik kelas dan untuk lebih perhatian terhadap keamanan pangan. Dan Badan POM bersama GAPMI minggu lalu ke sana untuk menyerahkan sedikit bantuan, tapi ini menjadi pemicu untuk mereka menyadari hal tersebut. Ini program yang cukup bagus yang menurut saya supaya mereka bisa naik kelas. Ya mungkin kalau dari sisi keamanan pangan kan Badan POM berdirinya di sana ya Pak ya, di sisi keamanan pangan. Tapi saya yakin juga pasti akan dibantu juga dari sisi pemasaran dan sebagainya, karena kan mereka punya produk harus dipasarkan juga ya Pak ya, gitu kan ya. Dengan adanya akses ke industri besar mungkin akan menjadi lebih baik. Oke Pak. Wah senang sekali nih Pak, apa yang sudah dilakukan pelaku usaha, terus kita ada simbiosis ABG jadi ya Pak ya. Benar. Jadi antara pengusaha, antara akademisi dan antara government-nya sendiri, simbiosis yang sangat baik. Mungkin juga ada pesan sponsor dari teman saya, Badan POM juga ada kegiatan PAGC Pak. Jadi pangan aman goes to campus. Goes to campus. Ya, mungkin nanti kalau memungkinkan apakah bisa berkolaborasi juga Pak dengan GAPMI nantinya? Ya, tentunya bisa ya, karena GAPMI juga sebetulnya sudah beberapa kali masuk ke kampus dan kita juga sudah beberapa kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi. Ini juga menjadi inline ya, sinkron dengan program PAGC dari Badan POM. Saya kira kita bisa jalankan. Nanti mungkin akan kita jajaki ya Pak ya, boleh ya Pak? Benar, silakan. Iya, terima kasih untuk lampu hijaunya kalau gitu Pak. Nah oke Pak, secara khusus Pak nih, pada peringatan ulang tahun BPOM ini, sebetulnya apa sih harapan dari pelaku usaha, terutama pelaku usaha pangan olahan, untuk kinerja BPOM menjadi lebih baik lagi gitu Pak? 22 tahun, saya kira usia yang sudah mulai menuju ke dewasa. Jadi saya berharap Badan POM lebih dewasa lagi dalam mendukung industri makanan minuman untuk terus tumbuh. Percepatan proses registrasi yang sudah dilakukan oleh Badan POM perlu terus dipacu untuk bisa mendorong industri lebih cepat lagi untuk berinovasi, meluncing produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan kita juga berharap peraturan-peraturan Badan POM ini harus memenuhi kaidah keamanan pangan, tapi juga tidak menghambat pertumbuhan industri. Ini saya kira Kepala Badan juga selalu menyampaikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pengawasan ini harus terus dijalankan. Ini harapan kami, sehingga prosedur yang tidak perlu bisa dihapus, kemudian tapi kaidah keamanan pangan tetap harus dipenuhi seperti itu. Dan sekarang Badan POM juga sudah mulai percepatan manajemen risiko ya. Manajemen risiko ini juga menurut saya juga menjadi penting untuk diterapkan lebih intensif lagi supaya launching produk-produk baru bisa lebih cepat lagi. Tapi memang konsekuensinya tanggung jawab dari pelaku usaha harus semakin besar untuk mengawasi produknya di pasar. Jadi saya kira ini keseimbangan yang harus dilakukan. Dan tentunya 22 tahun saya ucapkan selamat, dirgahayu nih buat Badan POM, dan mudah-mudahan terus tangguh untuk Indonesia mendorong industri lebih maju lagi. Terima kasih banyak Pak Adi Lukman untuk harapan-harapannya, karena memang pengawasan ini sendiri kan pasti harus dari government-nya sendiri, terus dari pelaku usaha dan masyarakat terutama juga akan mengawasi apa yang kita produk-produk yang sudah beredar itu juga 3 lapis pengawasan ini akan bisa
bisa berfungsi dengan baik apabila semua melakukan perannya dengan baik ya Pak ya, gitu ya. Ya, selamat ya Bu Sandi ya, Ya. dan untuk Badan POM dan untuk seluruh jajaran Badan POM. Oke. Mas. Terima kasih banyak Pak. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama untuk meningkatkan keamanan pangan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 dapat segera terwujud. Terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih. Salam untuk Pompi, sahabat Pompi seluruh Indonesia. Ya, sahabat Pompi, berikut ada salam dari Pak Adi Lukman. Semoga kita semua bisa menerapkan keamanan pangan di seluruh lini kehidupan kita. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Klub Pompi. Jadilah konsumen cerdas. Ingat selalu, cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa.